Film ini diawali dengan sosok ilmuwan yang ahli dalam pengembangan teknologi nuklir Amerika. Ia bernama Profesor Philip. Profesor Philip bertahun-tahun menjalankan proyeknya yang dinamakan dengan proyek transfigurasi. Ia berambisi untuk menggabungkan DNA manusia dengan DNA sinar kosmik buatannya sendiri. Tujuannya sendiri adalah untuk menciptakan sosok makhluk yang berkekuatan tanpa batas dan juga dapat melindungi alam semesta. Namun rekan-rekannya malah menganggapnya gila karena bahan yang digunakan juga mustahil untuk didapatkan. Hal itu membuat Profesor Philip sakit hati dan akhirnya ia memutuskan untuk mendirikan proyeknya sendiri. Sepanjang waktu ia memikirkan bahan baku untuk menjalankan proyeknya. Ia membutuhkan sampel cahaya kosmik yang mana cahaya itu hanya muncul pada bintang yang sekarat. Di sela kebingungannya, ia tiba-tiba mendapatkan sinyal dari sosok misterius, yang mana sosok itu memberikan tawaran untuk membantu menjalankan proyek transfigurasi ini. Sosok misterius itu memberikan sampel kosmik dan memberikan petunjuk untuk mencari DNA manusia yang cocok dengan DNA kosmik miliknya. Sosok misterius itu menyuruh Profesor Philip untuk mencari orang yang mempunyai gangguan emosional. Beberapa hari sebelumnya, seorang ilmuwan muda terkenal yang bernama Michael diundang di sebuah acara televisi. Michael mempresentasikan bukunya yang berjudul Kiamat yang Dihiasi Cahaya. Michael menjelaskan bahwa sebentar lagi alam semesta akan hancur karena tersedot oleh sebuah lubang hitam. Michael menemukan bahwa ada salah satu bintang di galaksi Bima Sakti yang sedang sekarat. Michael juga mendapatkan tanda-tanda ledakan cahaya kosmik dari bintang itu. Bintang yang sekarat itu seiring waktu akan tersedot oleh gravitasinya sendiri, dan lama-kelamaan gravitasi itu akan menyedot planet di sekitarnya. Namun, karena Michael yang masih muda, para ilmuwan lainnya hanya menganggap bukunya sebagai dongeng saja. Di sisi lain, Profesor Philip sedang meretas sistem keamanan Amerika, di mana di sana ia mendapatkan data-data semua orang yang tinggal di Amerika. Profesor Philip kemudian mulai men-scan dan mencari orang yang mempunyai gangguan emosional. Selang beberapa waktu, ia menemukan kriteria orang yang dibutuhkan. Scene kemudian memperlihatkan seorang pria destruktif yang bernama Joseph. Joseph menjadi orang pemabuk sejak ia ditinggalkan oleh istrinya. Kedua anaknya pun menjauh darinya karena sifat Joseph yang terlalu keras. Saat itu ia melihat kenangan masa lalu keluarganya yang membuatnya depresi. Di sisi lain, ternyata Profesor Philip sedang memantaunya dari jauh. Profesor Philip mencari data-data dari Joseph dan memantau setiap kegiatan yang dilakukannya. Ia menemukan bahwa Joseph adalah orang yang cocok untuk dibuat percobaan. Profesor Philip juga menemukan data anak Joseph yang bernama Zoe. Profesor Philip menemukan bahwa Zoe adalah anak yang keras kepala, tapi pandai dan mandiri. Ia juga menemukan anak Joseph yang kedua yang bernama Rhea. Tidak seperti kakaknya, Rhea cenderung nakal dan memiliki ketergantungan pada narkoba. Profesor Philip kemudian meluncurkan anak buahnya untuk memantau kedua anak Joseph tersebut. Scene kemudian beralih ke Rhea. Saat itu Rhea sedang mencari buku bersama kekasihnya, yaitu Michael. Michael merupakan ilmuwan muda sekaligus dosen yang mengajar di universitasnya. Saat itu Rhea bertanya soal teori kiamat dari Michael. Rhea merasa bahwa teori Michael itu sangatlah konyol. Di sisi lain, Joseph tiba-tiba flashback dengan masa lalu bersama anak-anaknya. Sebelumnya ia mempunyai keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Namun kondisi pun berubah seiring waktu. Ia kemudian berniat memberikan kado kecil pada anaknya. Joseph langsung pergi ke rumah kos Zoe dan menghampiri Zoe. Namun Zoe malah menyuruh ayahnya pergi. Joseph mengatakan bahwa ia hanya ingin memberikan sebuah kado untuk Zoe. Joseph memohon kepada anaknya itu. Namun saat itu Michael mencegah Joseph dan akhirnya membuat Joseph marah. Kejadian itu membuat Zoe kecewa dan meninggalkan Joseph pergi. Joseph kemudian pergi menyendiri dan merenungi nasibnya. Namun tiba-tiba seorang memukulnya dari belakang dan membuatnya tak sadarkan diri. Joseph langsung dibawa ke laboratorium Profesor Philip dan ditanamkan sebuah implan optik di saraf matanya. Implan optik itu dapat mengawasi dan mengontrol Joseph dari jarak jauh. Saat itu Joseph kebingungan karena mendengar suara misterius dari telinganya. Saat itulah Profesor Philip mengontrolnya. Profesor Philip menyuruh Joseph untuk menjalankan sebuah tugas.
Ia mengancam nyawa anaknya jika Joseph tidak mau melakukan tugasnya. Akhirnya Joseph pun menuruti apa kata Profesor Philip. Saat itu Joseph disuruh untuk pergi ke rumah ilmuwan. Di sana Joseph juga dibantu oleh peretas kelas kakap yang bernama Sabi. Joseph kemudian berhasil membobol rumah ilmuwan itu dan mulai menginterogasi ilmuwan itu. Joseph menyuruh ilmuwan itu untuk membuka sebuah laptop yang berisi data-data proyek nuklir. Ia kemudian meletakkan alat peretas dan Sabi pun mulai menyalin data-data itu. Ilmuwan itu sempat melawan, namun akhirnya ia ditembak oleh pesawat drone milik Sabi. Profesor Philip kemudian menyuruh Joseph untuk memotong ibu jari ilmuwan itu, yang mana nantinya akan digunakan untuk membuka kunci pada proyeknya. Joseph langsung melanjutkan misinya dan pergi menuju perusahaan proyek nuklir itu. Di sana ia disuruh Profesor Philip untuk memakai masker khusus. Selang beberapa saat, Profesor Philip mengaktifkan senjata gas kimia yang tak akan terdeteksi, yang akhirnya membunuh semua karyawan proyek itu. Ia kemudian pergi untuk membuka kunci sebuah mesin pelebur atom. Mesin pun terbuka. Karena nyawa anaknya yang terancam, akhirnya Joseph pun menuruti perintah Profesor Philip dan mulai masuk ke dalam mesin itu. Profesor Philip langsung mengunci dan menyalakan mesin itu. Zat atom yang menyusun tubuh Joseph pun mulai melebur. Bersamaan dengan itu, Profesor Philip langsung memasukkan DNA kosmiknya. DNA Joseph akhirnya menyatu dengan sinar kosmik. Percobaan itu menimbulkan meledaknya cahaya gamma dan akhirnya menghancurkan bangunan itu. Namun, tiba-tiba Joseph terbangun di rumahnya. Ia merasakan hal-hal aneh pada tubuhnya. Saat ia emosi, dia mengeluarkan radiasi gamma yang kekuatannya 100 kali lebih tinggi daripada ledakan nuklir. Joseph pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Joseph juga masih di bawah kendali Profesor Philip. Joseph disuruh untuk pergi menyelamatkan anaknya yang sedang diperkosa oleh teman kosnya. Joseph pun langsung ke sana dan ia sempat disekap oleh teman Rhea. Pria itu menunjukkan video mesumnya dengan Rhea. Melihat itu, Joseph pun hilang kendali dan tubuhnya berubah menjadi sinar gamma. Joseph mendadak menjadi orang yang berkekuatan tanpa batas. Ia juga bisa melebur semua zat di sekitarnya. Kecepatan lari Joseph setara dengan kecepatan cahaya. Hal itu membuat warga kota panik. Saat itu ia sangat marah. Semakin ia marah, semakin tinggi kekuatannya. Sinar gamma itu membuat pesawat tiba-tiba jatuh di tengah kota. Melihat itu, Joseph langsung menyelamatkan pesawat tersebut. Seiring waktu, Joseph bisa mengendalikan kekuatannya. Profesor Philip pun kembali menyuruh Joseph untuk menyelamatkan anaknya yang bernama Zoe. Joseph pun langsung bergegas menyelamatkan Zoe. Saat itu Zoe dan Michael sedang dikepung oleh anak buah Profesor Philip. Joseph langsung memberikan Zoe dan Michael perisai. Di saat bersamaan, Joseph menghancurkan laboratorium milik Profesor Philip. Mengetahui bahwa ia adalah ayahnya, Zoe langsung memeluknya. Di sisi lain, Michael terkagum melihat kejadian itu. Ternyata Michael selama ini telah bekerja sama dengan Dr. Philip. Sosok misterius yang memberikan Dr. Philip sampel kosmik ternyata adalah Michael. Michael hanya ingin menunjukkan bahwa buku yang ia tulis itu nyata. Mereka berdua mempunyai misi penghancuran dunia yang memanfaatkan amarah Joseph. Di sesi terakhir, akhirnya Zoe ditembak mati oleh Michael dari belakang. Di sisi lain juga, putri kedua Joseph juga dibunuh oleh anak buah Profesor Philip. Akhirnya Joseph pun mengamuk. Kekuatan luar biasanya membekukan gravitasi bumi. Seluruh dunia dipenuhi oleh sinar gamma. Semua benda melayang-layang tanpa gravitasi. Seluruh tatanan tata surya pun membentuk tubuhnya. Pada akhirnya, Joseph menyedot seluruh bintang seperti halnya lubang hitam. Joseph juga sempat menghidupkan kembali kedua putrinya. Namun kehancuran pun tak terelakkan. Scene akhir memperlihatkan bumi yang akhirnya membeku di dalam lautan sinar gamma bersamaan dengan tubuh Joseph yang telah melebur.